Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Alhamdulillah, lalu kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmatnya kepada kita semua tanpa batas, dan selalu kita tidak bisa syukuri dengan sempurna segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa juga kita selalu ucapkan salam dan salawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia dan istiqomah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada rekan-rekan sekalian hadir di acara Amazing Muslim Brand Academy, kita bisa singkat AMAKLAS, di hari ini dengan tema Muslim Leadership di masa krisis. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kepada kita, kesehatan, peluang untuk berbagi dan sharing ya sama tentang kepemimpinan, karena tentunya di sini ada para owner dari bisnis, ya, ada para leader di sebuah perusahaan, baik yang menjabat sebagai manajer, supervisor, dan mungkin di atas itu juga ada. Di hari ini kita akan berbagi bersama, sharing mengenai hal bagaimana kita memimpin di sebuah kondisi yang di masa krisis, baik itu di sebuah organisasi atau di sebuah bisnis. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, saya akan share screen. Bentar. Sudah terlihat ya? Screen saya sudah terlihat? Sudah. Ya, baik. Insya Allah ini ada sahabat-sahabat saya nih. Ada Mas Efri, Mas Chandra, Mas Farid, Mas Afan. Dulu pernah sempat ikut kelas kita, belum sempat hadir. Alhamdulillah hari ini mudah kalau Allah untuk hadir ya. Dan masih ada yang lain ini, kita menunggu juga dari teman-teman kita, insya Allah mungkin lagi melakukan persiapan atau masih belum selesai melakukan ibadah sholat isya ya. Baik, kalau bicara kepemimpinan ya memang tentunya kita mempunyai peran pemimpin di segala situasi ya. Jadi kalau misalkan tidak di bisnis atau tidak di perusahaan, bisa jadi kita seorang pemimpin minimal di sebuah keluarga. Apalagi yang laki-laki gitu ya, sudah menikah tentunya memimpin sebuah keluarga. Kalau memang belum menikah, ya paling enggak kita memimpin diri sendiri. Dan kalau yang ibu-ibu, ya jelas juga memimpin anak-anaknya, ya, keluarganya, atau memimpin organisasi atau bisnis dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan memimpin ini sudah menjadi keseharian kita tentunya. Jadi bukan hal yang baru ya. Jadi kegiatan yang ya semua kita lakukan.
Itu ya, jadi sebelum kita masuk materi, saya memperkenalkan diri dulu. Ya, bagi yang belum kenal, ya, nama saya Edi Febrian Dikawiba. Saya owner dan founder di Yada Consulting. Dan saya punya bisnis bakery, Royal Java Bakery. Alhamdulillah, Allah mudahkan saya juga bersama teman-teman pengusaha muslim lainnya. Kami mendirikan koperasi Muamalah Indonesia Madani. Dan saya seorang pengusaha sejak tahun 2003. Alhamdulillah. Dan saya juga founder Amazing Muslim Planner Academy. Saya juga founder Amazing Muslim Planner Community. Saya adalah ketua komunitas pengusaha muslim Indonesia Korwil Malang. Dan saya juga menjadi ketua dewan pengawas koperasi MIM tadi, kami sendiri. Pendidikan formal saya sarjana manajemen keuangan Universitas Brawijaya Malang. Dan karena saya pengusaha muslim, tentunya kita harusnya mempunyai keinginan terus belajar mengenai fikih muamalah maliyah, sehingga biar Allah mudahkan kita terselamatkan dari harta yang haram, kemudian Allah selamatkan kita dari transaksi-transaksi yang batil dan hal-hal yang melanggar syariat lainnya. Maka alhamdulillah Allah mudahkan saya, Allah izinkan saya belajar di sekolah informal ya, Sekolah Muamalah Indonesia angkatan 3 di Malang. Sekolah Muamalah Indonesia ini binaan dari Ustadz Irwandi Termizi, hafizahullah taala. Kemudian saya juga lulusan 3 terbaik dari komunitas pengusaha muslim Indonesia Entrepreneur School angkatan 6 di Jakarta. Selama 4 bulan ini ya belajarnya. KPMI Entrepreneur School ini binaan dari Dr. Arifin Badri hafizahullah taala. Saya mempunyai sertifikasi manajemen risiko profesional dari Badan Nasional Sertifikasi ya, BNSP. Nah. Baik. Jadi pekerjaan saya konsultan dan saya juga seorang pengusaha. Baik, apa itu Zada Consulting? Karena ama ya kelas ini ada kaitan dengan Zada Consulting. Jadi Zada Consulting ini punya visi menjadi perusahaan konsultan bisnis dan manajemen profesional yang mengedepankan syariat Allah serta tauhid dan tawakal. Karena di sini ada syariat Allah, maka misi kami hanya membantu perusahaan pengusaha muslim bisa bertumbuh, tidak hanya bertumbuh, karena banyak yang bertumbuh tapi tidak kokoh. Sehingga kita ingin pengusaha muslim ini perusahaannya bertumbuh dan lebih kokoh. Ya. Banyak kejadian dari teman-teman saya, para pengusaha, punya usaha udah lama, ya, kemudian bertahun-tahun, puluhan tahun, tetapi akhirnya bangkrut juga. Qadarullah, astagfirullah. Kenapa? Karena tidak kokoh. Dia bertumbuh tapi tidak dibangun fondasinya. Sehingga pada saat fondasinya hanya kita siapkan untuk perusahaan yang kalau kita analogikan sebagai rumah gitu ya, dengan rumah mungkin lantai 1 atau 2, pada saat kita tidak mengokohkan fondasi sampai level korporasi gitu ya, maka pada saat dia sudah tidak bisa menopang lagi bangunannya yang memang disiapkan hanya sampai lantai 2 misalkan, ya fondasinya, maka dia akan runtuh atau ambruk ya bangunannya. Maka kita ingin membantu perusahaan pengusaha muslim bisa bertumbuh tapi juga lebih kokoh. Dan satu lagi, jika kita punya bisnis yang membesar, banyak dialami para pengusaha muslim, akhirnya jika tidak dikelola dengan baik atas izin Allah, maka lebih sulit dikelola ya. Semakin besar pengusahanya semakin capek. Banyak dari klien saya yang menyampaikan pada saya ini bukannya takut besar ya, tapi kalau saya besar, saya yang capek gitu. Maka kita juga ingin membantu para pengusaha muslim yang bertumbuh, kemudian kita usahakan lebih kokoh, tapi juga mudah dikelola. Yang syaratnya pastinya jika ingin mudah dikelola perusahaan kita harus wasilahnya adalah mempunyai tim yang handal, yang menerapkan syariat Allah karena kita muslim, ya, sehingga dengan izin Allah perusahaan bisa menjadi berkah, bermanfaat lebih baik,
lebih luas dan lebih besar. Baik, lain kami ada 3. Ya, di Zada Consulting ini ada Zada Business Transform, yang merupakan pendampingan bisnis ya, selama 1 tahun untuk mentransform ya, dari fase bisnis yang kita nanti assessment ya, paling enggak naik 1 level menuju korporasi. Kemudian ada Zada Business Accelerate, ini adalah semacam pelatihan-pelatihan in-house training yang kita adakan di klien-klien kami yang juga kadang bagian dari Zada Business Transform meskipun juga tidak menggunakan Zada Business Transform. Kemudian ada juga Zada Business Consulting, ini sesi konsultasi permasalahan dari perusahaan dari jam 9 sampai jam 5 dengan metode brainstorming. Ini klien kami ada perusahaan retail, perusahaan kontraktor, distribusi dan segala macam. Pak, itu mohon maaf, sepertinya slide-nya nggak bergerak ya? Nggak jalan? Oh, sorry. Mungkin bisa di-set, ditutup, terus slide-nya Oke, berarti nggak kelihatan tadi ya? Sebentar. Nggak jalan. Oh, gini. Saya salah. Ini jalan? Kelihatan nggak? Nah, ini sudah jalan. Sudah klien kami. Ya, sudah bergerak. Oke, maaf. Ini tadi visi misi saya ya. Bisa consulting maksud saya. Oke, baik. Layanan kami ada 3 ya, Zada Business Platform, Zada Business Accelerate, dan Business Marketing sudah saya jelaskan. Dan ini klien kami, skip, dan ini salah satu ikhtiar kami untuk mengajak para pengusaha muslim, terutama ada di background saya gitu ya, jadi pengusaha yang sadar akhirat, yang punya bisnis yang syar'i dan profesional gitu ya. Karena kata guru-guru saya, sebenarnya jika pengusaha muslim, bisnis syar'i itu sudah ya kewajiban, sudah hal yang wajib dilakukan. Tapi di sisi lainnya harusnya bisnis syar'i itu adalah fondasi ya, dan dibangunnya dengan secara profesional. Ya. Karena diharapkan tidak hanya syar'i gitu, tapi juga profesional. Nah, ini untuk ikhtiar kami mengadakan kelas-kelas baik yang gratis maupun berbayar ya, untuk sharing lah para pengusaha muslim ya, dengan tujuan agar kita semua sebagai pengusaha muslim sadar akhirat, kemudian punya bisnis yang syar'i. Nah, itu syaratnya untuk bisa sadar akhirat gitu ya, dan profesional. Baik, kita kami dan bismillah kita masuk pada materi hari ini tentang leadership yang tadi saya kode sedikit ya. Sebenarnya kita ya semuanya adalah seorang pemimpin gitu, di ruang lingkup yang berbeda-beda. Tapi sekarang konteksnya adalah di sebuah perusahaan ya, maupun organisasi. Oke, jadi menurut pengamatan saya dalam kondisi pandemi saat ini gitu ya, ada 4 model muslim leader dalam menghadapinya gitu. Jadi ada kuadran ya, ada yang beliau itu optimis, kemudian keputusannya cepat. Kenapa kok di sini ada keputusan, kemudian ada rasa optimis? Karena sehari-hari seorang pemimpin itu adalah memutuskan. Sehari-hari kegiatan kita sebagai seorang pemimpin, business owner gitu ya, atau leader di sebuah perusahaan, itu ya harusnya terbiasa dalam memutuskan. Bahkan kerjaan harian gitu ya, lain dengan staff gitu ya. Tapi kalau seorang leader dan business owner pasti, apalagi di kondisi yang tidak pasti seperti ini ya. Kemarin kita PPKM tanggal 2 ternyata diperpanjang sampai tanggal 9. Tentunya ada keputusan yang berubah, gitu ya. Ada keputusan yang berbeda. Ya, kita harus ambil karena pertama perencanaannya sampai tanggal 2 aja gitu ya. Tapi ternyata harus qadarullah diperpanjang sampai tanggal 9. Dan ini butuh keputusan. Maka ada kondisi yang kuadran pertama itu pesimis, keputusannya lambat. Kemudian kuadran kedua optimis dengan kondisi bisnisnya, ya optimis dengan keadaan akan membaik, tetapi keputusannya lambat.
dalam hal mengambil keputusan. Kemudian jika kuadran ketiga dia pesimis gitu dalam kondisi ini, ya kurang percaya diri, sangat tidak tidak melihat ke depan itu akan menjadi lebih baik gitu ya, dan tetapi keputusannya cepat. Dan kuadran keempat adalah beliau optimis dan keputusannya cepat. Apa dampaknya? Dampaknya jika kita berada di kuadran 1, pesimis dan lambat memutuskan, maka krisis yang kita alami biasanya di dalam perusahaan kita sendiri itu biasanya berkepanjangan ya. Karena tidak diputuskan oleh ownernya, tidak diputuskan oleh kita sebagai business owner apa yang harus kita lakukan. Ya, ini juga terjadi pada teman-teman saya pengusaha muslim gitu. Ada yang sampai saat ini pun tidak melakukan apa-apa gitu ya, padahal sudah 1 tahun lebih. Nah, akhirnya apa? Jika punya timnya biasanya kacau, ya, tak terjelas mau ngapain gitu ya, dan frustasi timnya. Frustasi. Kemudian di kuadran kedua, jika kita optimis tapi keputusannya lambat gitu. Ya. Tidak segera diputuskan segala sesuatunya. Ya. Apalagi yang punya tim nih. Biasanya krisisnya tertangani lambat. Tidak cepat. Kenapa? Karena tadi berkaitan dengan keputusan. Kemudian timnya terhambat dalam bertindak. Sekarang contohnya omset turun nih karena pandemi gitu ya, karena PPKM. Ya, timnya menunggu nih dari owner ini apa Pak yang mau saya lakukan gitu. Apa strateginya? Kadang ada yang manajer mengusulkan misalnya bahwa bagaimana kalau kita berjualan yang lain, pivot gitu ya, bisnis lain. Nah, ini kan belum keputusan gitu ya. Maka jika tidak diputuskan, tidak atau iya atau bagaimana, maka timnya akan terhambat dalam bertindak. Ini kondisi yang kedua yang saya amati di para pengusaha muslim. Masuk klien saya. Kemudian yang ketiga, pesimis dia, tapi cepat dalam memutuskan. Sama kondisinya akan krisis tertangani lambat. Kemudian yang terjadi pada tim kita adalah ragu dalam bertindak. Nah, karena keputusannya ragu-ragu karena pesimis, meskipun cepat. Jadi ya iyalah pivot tapi ragu-ragu gitu ya. Mengerjakannya nggak serius. Akhirnya juga tidak menjadi solusi. Saat melakukan apalagi produknya berbeda ya, benar-benar bisnis yang berbeda. Produk berbeda dengan market berbeda gitu ya. Karena ownernya pesimis dengan hal itu, keputusan yang ambil adalah hal itu sebagai solusi, maka timnya juga ikut ragu ya. Karena auranya pesimis, meskipun dia cepat mutusin. Kayaknya harus kita bertindak deh, jualan barang lain deh, pivot dan segala macam strategi bisnisnya. Tapi karena pesimis dengan hal itu, maka timnya juga ragu dan bertindak. Maka krisisnya juga tertangani dengan lambat. Kemudian kondisi yang ideal, yang keempat, ini yang saya sarankan adalah optimis, kemudian cepat memutuskan. Sehingga insya Allah atas izin Allah krisis akan tertangani dengan cepat di perusahaan tersebut. Ya, akhirnya apa? Tim, baik tim atau diri kita sendiri bisa termotivasi untuk bangkit. Ya, sehingga krisis ini bisa kita hadapi dengan baik. Ya, sehingga kita selalu optimis dengan keputusan yang cepat. Baik, ini Allah berfirman Subhanahu wa taala, ya, maka kita harus optimis gitu ya. Karena apa? Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Ya, jadi ini yang seharusnya ayat ini bisa memacu kita untuk selalu optimis gitu ya. Karena Allah sudah berjanji bahwa jika ada kesulitan pasti ada kemudahan. Allah ulangi, ya karena ini penekanan gitu ya. Sesungguhnya sudah kesulitan pasti ada kemudahan. Maka layaknya kita sebagai leadership di kondisi sebagai seorang leader maksud saya di kondisi krisis saat ini seharusnya kita memiliki rasa optimis dengan keputusan cepat. Ya.
Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya di surat Al-Baqarah ayat 216, ini ayat masyhur insyaallah Bapak Ibu sekalian pasti sudah pernah mendengarkannya, membacanya gitu ya. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Ya Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maka segala kondisi yang kita alami, baik krisis saat ini, pandemi saat ini, alhamdulillah ini kondisi yang baik buat kita semua. Ini akidah yang harus kita yakini, kita imani, segala apapun itu, baik kita dapat musibah maupun dapat kesenangan, jika Allah Azza wa Jalla adalah hal yang baik. Allah tahu yang mana yang paling baik buat kita, ya sehingga Allah takdirkan selalu yang terbaik. Meskipun kita nggak senang, ya nggak senang. Makanya kata ulama, ya, kata ustadz saya, guru-guru saya, kata ulama itu, pada saat kita mengalami musibah, yang paling rendah imannya itu seharusnya kita bersabar. Paling rendah. Kemudian yang kedua, tingkatannya di atas bersabar adalah ridho. Ya, jadi neriman, bahasa Jawanya ya. Kita terima. Tidak hanya sabar, kalau sabar itu masih tidak senang, tapi bersabar dengan kondisi itu. Jadi kalau ridho, itu sudah menerima dengan senang, dengan lapang dada. Nah, dan di atas ridho, kata para ulama, kata guru-guru saya, adalah bersyukur ya. Jadi kalau bersyukur dia di atas ridho, tidak hanya neriman, tetapi beliau mengucapkan syukur kepada Allah dan mengetahui bahwa ini sudah yang terbaik buat saya. Itu. Baik, saya sampaikan kepada para klien saya, rekan-rekan saya, para pengusaha, ya perbanyak keputusan cepat. Nah, ini juga berlaku pada saat tidak pandemi juga. Ya, tapi kalau di pandemi ini karena memang kondisinya tidak pasti gitu ya, ketidakpastiannya tinggi, alhamdulillah, maka saya sampaikan perbanyak keputusan cepat, bukan yang tergesa-gesa. Ya. Karena nanti kita lihat nih, apa bedanya cepat dengan tergesa-gesa? Karena banyak sekali teman-teman dalam kondisi normal pun keputusannya tergesa-gesa gitu ya, bukan cepat. Seperti apa? Nah, ini cepat tidak sama dengan tergesa-gesa ya. Saya selalu analogikan seperti jalan tol ya. Di jalan tol itu ada batas kecepatan minimum, ada batas kecepatan maksimum. Jadi jika kita di batas kecepatan minimum ya. Oh, sorry. Kenapa kok bisa beda cepat dan tergesa? Karena lawan katanya juga beda. Ya. Cepat itu lawan katanya lambat gitu. Kalau tergesa-gesa kira-kira lawan katanya apa nih teman-teman? Mungkin bisa bantu jawab. Supaya tahu nih lagi aktif apa lagi tidur nih. Jangan lagi tidur gitu ya. Coba nih, saya dibantu nih teman-teman nih. Lawan katanya cepat, dia lambat. Tapi lawan katanya tergesa-gesa apa? Maka tidak sama harusnya. Cara menilainya kata ini tidak sama kan dengan lawan kata gitu ya. Monggo, kalau ada yang bisa bantu sedikit, saya jawabnya. Biar juga ngecek nih ya. Tenang mungkin, Pak. Siapa nih? Dari siapa ya? Dengan Pak siapa nih? Dengan Afan, Pak. Oh, Mas Afan. Baik, alhamdulillah. Sangat betul sekali. Ini ada firman Allah gitu ya. Maka jangan kamu tergesa-gesa gitu ya. Dan lawan katanya tenang. Ya, jadi beda ya. Kalau cepat itu lambat, tergesa-gesa itu tenang. Maka beda antara cepat dan tergesa-gesa. Karena saya sering dapatin para pengusaha muslim ini tergesa-gesa, bukan cepat. Nggak tenang dia. Ya, maka kalau dianalogikan ke dalam jalan tol yang saya sampaikan tadi, maka jika dia di bawah 60 km/jam sebagai batas, maka itu sebenarnya lambat. Ya. Tapi jika di atas 100 itu tergesa-gesa, ya. Terus mana yang cepat ya? Yang 100 itu cepat. Di bawah 100 itu lambat. Ya lebih lambat daripada 100 gitu. Tapi di bawah 60 itu lambat gitu ya. Tidak ideal gitu ya. Maka
Putuskan dengan cepat, jangan tergesa-gesa. Gitu ya. Oke. Ini bedanya nih. Ya, ini saya dapatin, yang saya amatin ya. Jadi saya salah. Tapi ini menurut saya gitu ya. Jadi kalau cepat itu biasanya ya dengan niat cenderung untuk menggapai ridha Allah dan obsesinya akhirat. Obsesinya akhirat. Kalau tergesa-gesa, biasanya ya, kita nilai diri sendiri, itu dengan niat cenderung untuk menggapai dunia dan obsesinya dunia. Ingin cepat sukses, ingin cepat kaya, itu tergesa-gesa. Sehingga memutuskan sudah belum apa-apa bisnisnya sudah sirka, akhirnya nggak manfaat, akhirnya tambah ruwet gitu ya, tambah jadi musuhan gitu kan sama muslim gitu. Belum siap karena tergesa-gesa. Ya, obsesinya biasanya di hatinya itu cenderung niatnya adalah menggapai dunia. Mana bisnis bisa tumbuh besar cepat ya. Bukan cepat tergesa-gesa, kalau belum siap jangan gitu ya. Kemudian kedua yang perbedaannya apa? Kalau yang cepat ini ya di pikirannya itu ya, kan kita itu adalah untuk memudahkan dan untuk kepentingan orang lain. Jadi bukan tergesa-gesa kalau kita berpikir untuk memudahkan orang lain dan untuk kepentingan orang lain. Bisa saya amati jika dia ingin memutuskan sesuatu untuk memudahkan timnya, ya, untuk kepentingan timnya atau orang lain nih, insya Allah dikatakan cepat. Kalau nggak begini, biasanya lambat. Berpikir-pikir risikonya gimana. Wah, nggak usah mikir risiko terlalu banyak gitu ya. Tapi coba kita lihat orang lain, gimana karyawan saya nih. Ya, yang sebanyak ini, yang harus saya gaji gimana. Saya harus cepat memutuskan gitu ya. Nah, dan kalau tergesa-gesa, biasanya untuk kepentingan diri sendiri nih. Ya, saya begitu kalau saya lihat yang menurut saya nih. Jadi kalau untuk kepentingan diri sendiri, biasanya tergesa-gesa. Ya, kemudian yang ketiga, bedanya cepat dan tergesa adalah sudah mempertimbangkan manfaat dan mafsadahnya. Jadi biasanya sudah menimbang manfaatnya lebih besar nggak dengan keburukannya gitu ya. Dengan keputusan itu. Ya, itu sudah dipertimbangkan. Oh, ini manfaatnya lebih besar, apalagi untuk orang lain itu. Pasti lebih cepat. Nah, kalau yang tergesa-gesa belum mempertimbangkan atau sedikit hanya mempertimbangkan, belum dipikir ya berbagai perspektif untuk melihat manfaat dan mafsadah. Biasanya seperti itu tergesa-gesa. Ya, biasanya tadi niatnya cenderung untuk dunia, padahal bisnisnya belum siap, sudah masukin online, ya apalagi bisnisnya sakit, sudah bersirka. Wah, ini ngajak orang sakit gini kan gitu ya. Nggak mempertimbangkan mafsadahnya gitu, nggak pertimbangkan manfaatnya gitu. Akhirnya nggak manfaat sirkanya. Yang niatnya tadi pengennya manfaat karena cenderungnya dunia, terobsesi dunia, akhirnya nggak terpikirkan, wah gimana kalau saya belum siap, akhirnya nggak menguntungkan bisnis saya untuk disirkakan, misal begitu. Ya, biasanya begitu, itu tandanya tergesa-gesa. Dan yang terakhir, ya, menurut saya perbedaannya antara keputusan yang cepat, ya, dan keputusan yang tergesa-gesa adalah kalau yang cepat adalah menggunakan ilmu yang berkaitan dengan perihal yang diputuskan. Ya, jadi menggunakan ilmu, Pak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi tidak sembarangan memutuskan. Kalau tentang keuangan ya gunakan ilmu keuangan. Tentang sumber daya manusia ya gunakan ilmu sumber daya manusia gitu ya. Sehingga bisa dibutuhkan cepat tapi hasilnya baik. Tapi kalau tergesa-gesa ya enggak melihat itu. Ya. Main feeling ini ya. Tidak menggunakan ilmu berkaitan dengan perihal yang diputuskan. Nah, ini menurut saya 4 ini adalah perbedaan antara keputusan yang tepat dan tergesa-gesa, karena banyak sekali yang pertanyaan sama saya, apa sih sebenarnya bedanya ya? Kemudian saya detailkan. Yang pertama bedanya tadi, anonimnya saja sudah beda. Gitu. Sinonim ya, lawan katanya udah beda. Gitu. Cepat itu lambat, kalau tergesa-gesa itu tenang. Maka bisa dibedakan. Kalau sudah lawan katanya beda, ya berarti dia berbeda. Maka banyaknya para pengusaha muslim, ya pada saat kondisi krisis ini juga banyak yang memutuskan secara lambat, ya dan lain sebagainya tadi ya di 4 kuadran tadi. Tapi kita harus bedakan, jangan sampai kita memutuskan dengan tergesa-gesa. Oke, karena kita lagi bicara konteksnya muslim. Jadi kemudian pastinya kita harus belajar dari pemimpin terbaik dunia gitu ya. Yang menurut teman-teman nih,
ya, supaya saya tahu nggak tidur gitu ya. Kira-kira pemimpin terbaik dunia ini menurut teman-teman siapa? Mungkin bisa disebutkan. Rasulullah Boleh. Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah, barakallahu fiik. Jadi mas siapa ini? Yang bicara tadi mas apa ya? Ana Mas. Akhi Afri, masya Allah, barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah nomor 1 pasti ya. Junjungan kita suatu hasanah kata Allah untuk kita meniru beliau dalam segala hal, termasuk dalam leadership dan kepemimpinan Rasulullah SAW. Kemudian kira-kira yang kedua, ini ada banyak, ada beberapa sih. Yang menurut saya ya, yang menurut teman-teman boleh beda. Tapi alhamdulillah yang pertama kita persepsinya sama. Silakan. Kalau Bisa. anak Ya, dengan Mas apa? Mas Efri lagi nih. Boleh, Nah. boleh. Silakan, Mas. kalau anak pengennya sahabat Abdurrahman bin Auf. Masalah barakallahu fiik. Coba cek nomor 2. Oke. Khulafaur Rasyidin. 4 pemimpin terbaik dunia itu juga ya. Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Beliau adalah pemimpin terbaik dunia menurut saya. Kemudian siapa lagi nih teman-teman? Ada nggak Abdul? Silakan. Pak Syahrul, Mas Chandra, Mas Farid, Mas Rio. Wah, ini jauh-jauh nih dari Palangkaraya nih. Masya Allah, barakallahu fiik. Terus Mas Afan tadi, Mas Abdan dari Malang. Bu Fauzia boleh ngetik deh kalau belum bisa bicara. Mas Rio, apa kabarnya Mas Rio? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sehat ya? Alhamdulillah, baik, Coach. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Saya dikasih contoh dong, pemimpin terbaik dunia menurut Mas Rio nih. Siapa nih? Bagaimana, Mas? Bisa diulangi agak kurang jelas. Pemimpin terbaik dunia menurut Mas Rio siapa nih? Pemimpin Muslim ya? Ya, Kalau menurut saya yang pada zaman sekarang, zaman Masya kita, Allah. Masya Allah. kalau menurut saya itu Recep Tayyip Erdogan atau Barakallah. Presiden Turki. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Mantap. Ya. 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 Kalau saya nyentuhkannya para sahabat Rasul. Jadi Zaid bin Harithah. Beliau anak angkat Rasulullah SAW. Pernah menjadi panglima perangnya di peperangan Mu'tah. Ya. Zaid bin Harithah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini pemimpin dari panglima perang, pernah menjadi pemimpin perang sahabat Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam di perang Qadisiyah. Kemudian Khalid bin Walid, ini Masya Allah, pedang Allah ini julukannya ya, yang sudah kita kenal bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid adalah juga seorang pemimpin terbaik dunia ya. Ini yang agak kontemporer nih, Muhammad Al-Fatih ya, rahimahullah ta'ala. Beliau juga menakluk Konstantinopel di saat masih muda, juga pemimpin, menurut saya pemimpin terbaik dunia. Kemudian yang ketujuh, Salahuddin Ayyubi juga agak kontemporer, rahimahullah ta'ala. Beliau adalah penakluk Baitul Maqdis. Masya Allah, ternyata pemimpin terbaik di dunia adanya di Muslim, ya, bukan di yang lain. Ya, yang lain tidak proven dan tidak terbaik. Ya, kenapa kok bisa terbaik? Karena memang hanya pemimpin Muslim yang pernah memimpin 2/3 dunia dengan makmur dan adil. Kalau yang lain, dia dengan menjajah ya, nyiksa, mendolimi. Tapi kalau kita enggak, ya, semua dilindungi, makmur dan adil, dan paling besar kita pernah menguasai 2/3 dunia. Siapa orangnya? Ya ini orang-orangnya
Ya di zaman Umar bin Khattab 23 dunia kita radhiyallahu Pak Presiden. Dan ini seharusnya kita sebagai seorang Muslim jika berbicara leadership ya bukan dari John Maxwell yang kita pelajari, dia seorang pastor gitu ya. Harusnya kita belajar sirah gitu ya, sirah nabawiyah, sirah para sahabat Rasulullah SAW. Karena kalau belajar leadership ya harusnya yang kita ambil ilmunya adalah dari para sejarah para pemimpin terbaik dunia ini. Ya, jadi 7 ini aja sudah luar biasa banyak yang hikmah yang kita bisa ambil. Sehingga daripada buang-buang waktu ya baca bukunya yang lain bagi pengarangnya non muslim gitu ya, lebih baik kita belajar sirah nabawiyah hidupnya Rasulullah SAW dari mulai kecil sampai beliau meninggal SAW. Kemudian dari 4 orang pemimpin kita terbaik khalifah Khulafaur Rasyidin, ini juga kata Rasulullah SAW memberi pesan bahwa ambil juga sunnah dari Khulafaur Rasyidin ya, beliau memutuskan sesuatu adalah menjadi sunnah gitu ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ajma'in. Ini Zaid bin Abi Risah. Nah, ini mungkin nggak tahu nih, teman-teman sudah pada kenal belum dengan beliau ini, Zaid bin Abi Risah ya. Masya Allah, ini pemimpin perang Mu'tah. Ya, kemudian sebenarnya ada 3 ya pemimpin perang Mu'tah itu. Rasulullah SAW memerintahkan beliau yang pertama menjadi panglimanya, Zaid bin Abi Risah. Kemudian beliau sampaikan jika beliau meninggal diganti dengan Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far meninggal digantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Insyaallah kalau tidak salah ya. Jadi 3. Dan meninggal semua, akhirnya diambil alih oleh Khalid bin Walid. Meskipun tidak perintah, tapi sahabat Rasul menyerahkan benderanya kepada Khalid bin Walid. Ya kalau mau cerita ini panjang banget ini. Ya, Masya Allah, beliau pemimpin terbaik dunia. Karena sudah proven lah, terbukti memimpin 2/3 dunia. Baik, di zaman Rasulullah juga sudah memimpin 1/3 dunia ya. Romawi kita kalahkan, Persia kita kalahkan gitu ya. Tunduk semua di kepemimpinan Muslim. Apa bukti hebatnya memimpin Muslim? Ya. Maka saya ambil contoh pada saat peperangan. Beberapa peperangan yang saya ambil contoh. Kenapa nih teman-teman? Kalau saya mengambil buktinya itu dari perang. Teman-teman kenapa? Sehingga mereka terbukti bahwa mereka hebat. Gitu. Mereka memang pemimpin terbaik dunia. Dan saya bantu jawab nggak? Kita santai aja ya. Ini bukan seminar yang resmi. Kita kelas kita mulai sharing bersama lah, teman-teman. Kenapa? Yuk para leader nih, harus bicara nih harus. Kenapa kok saya mengambil contohnya di perangan? Itu Pak jawab. Ya, silakan Mas Chandra. Mungkin karena ini dalam kondisi perang, kondisi itu sangat kacau, sangat tidak kondusif. Jadi dibutuhkan pemimpin yang mampu menenangkan, mampu punya visi dan lain-lain gitu. Masya Allah. Mungkin begitu. Nah, barakallahu fiik. Makanya ini saya ambil contoh perang, betul sekali Mas Chandra. Ya, sama dengan prediksi saya bahwa apa? Bahwa kalau masa krisis ini, pandemi ini tidak ada apa-apanya dengan kondisi perang. Tidak ada apa-apanya sama sekali gitu ya. Maka harusnya dengan kita belajar sirah tadi sudah tahu apa yang harus kita lakukan segala macam. Karena perang ini lebih chaos, lebih kacau. Ya. Keputusannya harus lebih cepat daripada hanya sekedar pandemi gitu. Telat dikit sedetik udah habis sudah ya. Karena kondisinya luar biasa. Luar biasa gitu ya. Bahkan pada saat perang-perang ini kaum muslimin tidak pernah jumlahnya lebih banyak daripada kaum musyrikin ya. Nggak pernah di perang Badar kita jumlahnya 313 atau ada ulama yang mengatakan 314 gitu. Musuhnya kaum Quraisy, kaum musyrikin, kaum kafir itu 1000 orang. Ya, berarti 1:3 ya. 1:3. Perang Khandaq ini malah 1000 lawan 10.000. Ya, perang Mu'tah 3.000 lawan 200.000. 1:70. Ini yang paling banyak nih. Kemudian perang Yarmouk ini saya lupa ya, mungkin 3.000 lawan 100.000.
Kemudian perang Qadisiyah juga pada saat penaklukan Persia ini Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi panglimanya, dan adalah 30.000 lawan 200.000. Selain dari jumlahnya tidak pernah lebih banyak, kemudian dari peralatannya juga tidak pernah lebih bagus, tidak pernah lebih lengkap, ya alhamdulillah Allah mudahkan kita menang. Jadi peperangan kaum muslimin dengan kaum musyrikin itu kekalahannya itu cuma di perang Uhud. Saya ingat saya dari para guru-guru saya yang mengajarkan saya. Ya itu pun awalnya menang. Ya, tapi karena ada satu hal yang dilanggar ya dari sabda Rasulullah SAW, maka kita akhirnya kalah. Gitu ya. Padahal awalnya menang. Saya menang. Gitu ya. Nah ini adalah bukti gitu ya bahwa mereka adalah orang yang hebat, orang yang memang diberikan pertolongan Allah, punya skill leadership yang luar biasa. Ya. Sehingga pada saat juga perang Mu'tah ini Abdullah bin Rawaha itu memotivasi para kaum muslimin yang ikut perang, karena pada saat dihitung lawannya kok 200.000 gitu ya, kita cuma 3.000, hampir hampir tidak semangat gitu ya, hampir mau pulang ya, mau pulang ke Madinah ya, pulang. Tapi Abdullah bin Rawaha mengatakan, menyampaikan, memotivasi ya, tugasnya para leader nih, para business owner itu ya, optimis, motivasi bahwa ngapain kita pulang gitu ya, dan tidak perlu juga menyurati Rasulullah SAW karena jelas perintahnya untuk memerangi. Kemudian sampaikan bahwa kita tujuannya yang pertama itu mati syahid, baru yang kedua menang perang gitu ya. Masya Allah, dia bukan untuk menang perang yang pertama ya, tapi memang bisa. Terus apa yang merugikan kita kalau kita maju 3.000 ini? Mana memang tujuan kita mati syahid gitu ya, untuk jihad ini. Karena jihad ini kan nggak ada paksaan ya, diumumkan siapa yang mau ikut ya, kecuali ada wahyu gitu ya, siapa yang boleh ikut, seperti di Hamrat Asad itu kan hanya orang-orang yang ikut perang Uhud yang dibolehkan ikut itu dan sebagainya karena wahyu sabda Rasulullah SAW. Tapi kalau lainnya ya perangnya diajak saja, siapa yang mau jihad, kumpul jihad. Maka waktu itu alhamdulillah para kaum muslimin sadar akan tujuannya kok. Ya tujuan kita mati syahid. Menang itu tujuan kedua, bukan yang pertama. Maka inilah hebatnya para pemimpin muslim yang terbukti pada saat perang. Tadi sudah sampaikan sama Sandra, kondisinya lebih kacau daripada hanya sekedar pandemi. Ya. Insyaallah. Ini kok ceritakan juga panjang nih. Kontak dan segala macam. Oke. Baik, ini statistiknya nih. Alhamdulillah. Saya sudah masukkan juga ya. Jadi perang Badar ini memimpin langsung Rasulullah SAW. 11 orang kafir sekitar 1.000 orang. Kemudian perang Khandaq Rasulullah SAW sendiri memimpin. Kaum muslimin 3.000, orang kafir 10.000 gitu ya. Perang Mu'tah ini ya Abdullah bin Rawaha betul ya. Dan bin Harithah, Jabal bin Abi Thalib, radhiyallahu anhum ajma'in. Juga 3.000 musuh 200.000, 1:70, teman-teman sekalian, insyaallah. Kemudian perang Yarmuk dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, 24.000, kafirnya 200.000. Ini 1:10 gitu ya. Perang Qadisiyah dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, 30.000, 130.000. Perang Yarmuk ini penaklukan Romawi, perang Qadisiyah ini penaklukan Persia. Perang Mu'tah ini melawan Romawi. Itu. Dan kita menangkan dengan Romawinya mundur ya, karena ada trik, ada strategi dari Khalid bin Walid yang akhirnya membuat pasukan Romawi mundur. Insyaallah. Dan semuanya tiga-tiganya meninggal mati syahid di perang Mu'tah. Sa'id bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha, radhiyallahu anhum. Oke. Ini soalnya dari berbagai sumber ya. Baik. Kemudian ya, ini pondasi kita nih sebagai muslim leadership, sebagai pemimpin muslim, pembina seorang muslim, ya kita punya landasan pondasi ya. Semua dimulai dari pondasi. Ya, mungkin dari teman-teman nih kita sharing ya. Jadi, saya tadi lupa menyampaikan di depan bahwa
Tidak ada ilmu yang sempurna. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, tentunya juga ilmu saya, dan pastinya karena tidak ada ilmu yang sempurna, kesempurnaan hanya Allah, pastinya saya juga punya kesalahan. Ya, jadi nanti kita diskusi saja, sharing, saya tidak lepas dari kesalahan. Pak, silahkan sharing saja. Ini menurut teman-teman juga nih, ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kira-kira landasan Muslim leadership apa nih? Yang pertama ikhlas karena Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Dari Mas siapa nih? Ana Mas. Efri. Wah, Oke, lagi, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, Alhamdulillah. Ikhlas ya, Insya Allah. Tapi menurut saya ini tauhid yang pertama. Ya, jadi kenapa kok mereka hebat dalam memimpin? Ya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah karena tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketauhidannya. Ini landasan seorang pemimpin muslim. Jadi yang pertama tauhid. Menurut saya nih ya. Jadi sehingga dalam tauhid pun akhirnya ya ikhlas karena Allah gitu ya. Hanya beribadah kepada Allah. Ya, kemudian meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan, ya, menguasai segala sesuatu, ya, dan mengakui semua nama dan sifat Allah. Ya, ini juga ada hubungan dengan ikhlas gitu ya, ikhlas karena Allah, tauhid. Dan yang kedua, karena landasan seorang muslim leadership, ya, menurut saya adalah iman. Jadi karena keimanan beliau jelas Rasulullah SAW tidak bisa diragukan ya. Dan para sahabat Rasulullah SAW tadi semuanya ya dijamin masuk surga karena ikut perang Badar semua kecuali Khalid bin Walid. Tapi beliau juga masuk surga gitu ya, karena Allah syari itu pada sahabat-sahabat tersebut karena iman ya. Karena beliau memiliki iman yang luar biasa sehingga menjadi pemimpin muslim yang luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga, ya karena punya fondasi takwa. Jadi, ketakwaan mereka ini sangat luar biasa dan ini sebagai modal atau landasan beliau-beliau menjadi seorang pemimpin muslim yang hebat, yang luar biasa, yang terbaik di dunia. Dan ini ada kejadian yang menarik menurut saya. Jadi di perang Qadisiyah pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memimpin ya pasukannya gitu ya. Sebanyak 30.000 tadi ya. Itu Umar bin Khattab pada saat itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, beliau tadinya ada kayak ini. Ya beliau memerintahkan, ya beliau menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Perintah beliau apa? Maka aku perintahkan kepadamu dan orang-orang yang bersertamu untuk selalu takwa kepada Allah dalam setiap keadaan. Karena sesungguhnya takwa kepada Allah adalah sebaik-baik persiapan dalam menghadapi musuh dan paling hebatnya strategi dalam pertempuran. Ya. Maka ada kejadian yang menarik di perang Qadisiyah. Pada saat itu salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Mihzan radhiyallahu anhu itu kan ikut serta. Bahkan kalau saya tidak salah ingat, beliaulah yang berdiri pertama kali pada saat jihad ini diumumkan, ya, untuk perang melawan penaklukan Persia. Beliau yang berdiri pertama kali. Tapi pada saat itu memang diceritakan oleh para ulama, seorang sahabat Rasul Abu Mihzan ini adalah masih punya kebiasaan yang tidak baik. Masih suka minum minuman keras. Ya, meskipun bertobat kemudian kumat lagi gitu ya. Dan itu pada saat ikut perang kebiasaan itu masih ada gitu. Nah, karena memang pada saat kita melakukan penaklukan Persia itu ditunda oleh Persia, ditunda supaya kita bosan, supaya kita pulang gitu ya.
ini strategi panglima perangnya Persia gitu ya. Nunda peperangan itu kalau tidak salah sampai 6 bulan. Nah, di bulan kedua, qadarullah ma syaa fa'ala, Abu Mihsan ini ada meminum minuman keras gitu. Dan didapatin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima. Ya, maka ini kan bermaksiat, berarti tidak takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ini kan kata ulama adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya gitu ya. Maka Sa'ad bin Waqqas waktu itu mengambil tindakan, memutuskan gitu ya. Karena landasan pemimpin muslim adalah takwa salah satunya. Ini pesan juga antara Muhammad bin Khattab kepada beliau. Dan ini juga pegangan kita semua gitu ya. Takwa ini penting. Ya, saat ini juga dibutuhkan optimis, cepat ya, dengan landasan 3 tadi, tauhid, iman, takwa. Ya, maka beliau menghukum Abu Mihsan dengan cara apa? Dengan cara dipenjara. Ya, disampaikan terpaksa dipenjara. Kenapa? Kalau ikut berarti kita akan kalah perang. Kenapa? Karena ini sudah konsekuensi syahadat. Ya. Ini Masya Allah ya. Ini maka ini bisa kita tiru ya di perusahaan kita nih. Ya. Dari 30.000 itu, satu aja maksiat itu tidak dibolehkan. Ini kata Sa'ad bin Waqqas, kamu mengganggu. Nanti kita Allah tidak mudahkan berhasil. Maka dipenjara. Saat itu Abu Mihsan bernegosiasi. Ya saat saya ini ya jauh-jauh berjalan ke sini gitu ya. Kemudian udah nunggu 2 bulan, nggak salah itu. Nunggulah intinya bulan-bulan. Nah kok saya nggak diizinkan ikut perang? Saya tujuan mati saya dia kamu karena melanggar, tidak takwa. Sehingga saya takutkan pada saat kamu tidak takwa, maka kita kalah dalam peperangan. Kasihan yang 29.900 sekian gitu ya. Kasihan gitu. Maka diborong. Ya, intinya kita bisa ambil hikmah, bisa ibrah bahwa apa? Ya, kalau kita punya tim, ya kalau bisa minimal di dalam lingkungan perusahaan kita dia tidak bermaksiat. Harusnya kita menegakkan syariat Allah di dalam lingkungan perusahaan kita sehingga pandemi ini kita bisa mudah menghadapi gitu. Karena ada pertolongan Allah, dan ada landasan gitu. Baik, dan Allah juga Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Talaq di Mahsyur itu ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. La haitsu la yahtasib. Man haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertawakal ya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Masya Allah, ya ini bisa menjadi dalil buat kita bahwa pada saat kita berusaha bertakwa, meyakinkan tim kita untuk selalu bertakwa, karena tim ini berpengaruh tidak hanya ownernya saja gitu ya. Khusus pada saat masih di perusahaan, di jam kerja, di rumah kita, ya saya sampaikan pada teman-teman para pengusaha muslim bahwa perusahaan kita ya rumah kita. Kita harus ingkar mungkar. Ingkar mungkar kita bahkan lebih disarankan menggunakan power ya. Yang pertama, Rasulullah SAW. Maka bisa kita menegakkan aturan syariat karena ini rumah kita. Dalam mulai cara berpakaiannya, sholat wajib tepat waktunya, dan segala macam. Sehingga Allah mudahkan nanti jalan keluar. Insya Allah. Seperti yang sudah dialami para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, tabi'in, di Muhammad Al-Fatih rahimah ta'ala, kemudian Salahuddin Ayyubi rahimah ta'ala juga mendapat pertolongan Allah karena tauhidnya luar biasa, imannya luar biasa, ketakwaannya Masya Allah, bahkan sampai anak buahnya. Ya. Maka Rasulullah SAW jangan selalu menyampaikan ya, dan para pemimpin panglima perang muslim pada saat itu menyampaikan pada anak buahnya gitu ya, jangan sampai kita berbuat maksiat sedikit pun. Jika pada saat di malam hari kaum kafir itu terbiasa pesta ria sebelum perang gitu ya, minuman keras, kemudian berzina, di golongan kaum muslimin mendengarkan itu di malam itu kita bertakbir Allahu Akbar.
Kenapa? Karena besok pasti Allah kasih kemenangan. Semakin orang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah benci, semakin Allah kasih musibah pada mereka. Semakin Allah kasih kebinasaan kepada mereka. Ya. Sehingga pada saat kita menjaga ketakwaan kita, ya kita yang dimenangkan sama Allah. Tapi begitu sebaliknya. Jika mereka bermaksiat dan kita meniru juga bermaksiat, ya tanpa kita sadar atau tanpa kita menegakkan ingkar mungkar di pusat kita, gitu, maka Allah mengalahkan kita. Kenapa? Karena kesuksesan. Kalau di cerita perang, ya akhirnya sebab kauni atau sebab ilmiah yang ada mereka yang punya, ya, dengan jumlah lebih besar, dengan peralatan yang lebih lengkap, ya, itu akhirnya memenangkan mereka jika kita bermaksiat. Ya, maka saya sampaikan, ya, ketakwaan ini penting. Tidak hanya pada diri kita, tapi tim kita juga yang bekerja pada kita. Ya, yang sebagai partner kerja kita, sebagai tim kita siapapun itu harusnya juga kita ingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita dimudahkan melalui masa krisis ini atas izin Allah. Baik, kemudian ada selain fondasi tadi landasan itu saya anggap sebagai fondasi gitu ya. Ada pilar-pilar gitu ya, karena di atas fondasi itu ada bangunan, yang bangunan itu juga ditopang oleh pilar-pilar gitu. Pilar-pilar ini saya langsung saja. Oke, yang pertama adalah perkataan yang benar. Nah, jadi katanya jujur, selalu benar. Perkataan yang benar, tidak jadi pembenaran tapi perkataan yang benar. Kemudian yang kedua, menyimpan rahasia. Yang ketiga, menepati janji. Yang keempat, senantiasa memberi nasihat. Nah, ini jadi ada tim kita yang ya bermaksiat, kita tahu di lingkungan perusahaan, ya jangan di depan umum, tapi dengan pribadi kita memberi nasihat. Kemudian menunaikan amanah. Ini siapa yang mengatakan? Imam Syafi'i rahimahullah. Saya kitabnya lupa ya, kitab apa ini? Saya dari ulama. Ini nanti saya cari lagi, saya tulis. Jadi 5 ini adalah pilar. Kalau tadi landasannya tauhid, iman, dan takwa pada landasan fondasi kita sebagai pemimpin muslim. Ya 5 ini adalah pilarnya, menguatkan bangunannya. Maka pastinya jika kita benar tauhidnya, kuat tauhidnya, benar imannya, dan selalu berusaha bertakwa ya, sebaik mungkin, maka harusnya ya perkataan kita benar, hanya perkataan yang benar yang keluar dari mulut kita, kemudian kita selalu menjaga rahasia, ya, jika memang itu rahasia, kita selalu menepati janji, dan senantiasa memberi nasihat. Ya, ini yang budaya budaya muslim yang kayaknya mulai hilang gitu ya. Menurut saya ya, karena kayaknya sulit banget dapat nasihat itu dari sesama saudara muslim. Ya mungkin saya sungkan atau segala macam. Padahal ini juga perintah Allah dari surat Al-Asr gitu ya. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi wasiatkanlah dalam kebenaran dan berwasiatlah dalam kesabaran. Maka ini juga pilar sebagai muslim bersifat. Sudah hilang kita jarang memberi nasihat, terutama tim-tim terutama orang-orang yang di bawah kepemimpinan kita gitu ya. Tim kita, ya bawahan kita, karyawan kita. Kita jarang memberikan nasihat ini karena sungkan atau apa, karena anggap itu bukan urusan kita. Nah ini akhirnya pilarnya ada yang hilang gitu. Sehingga tidak kokoh. Maka yang keempat adalah senantiasa memberi nasihat ini harusnya selalu ada dalam pribadi muslim. Dan muslim itu seharusnya punya mental segala kebaikan yang menurut dia baik untuk dia, seharusnya ingin kita juga inginkan kepada dan muslim kita yang lain, itu kata Rasulullah SAW. Kalau kita anggap itu baik, ya harusnya kita ingin itu juga ada di saudara kita. Maka pada saat orang menasihati kita, dan kalau saya sangat senang sekali untuk dinasihati. Ya, karena berarti beliau sayang sama saya gitu ya. Allah. Jadi ini juga budaya yang kita value dari Ziarah Consulting, juga partner kerja kami, tim kami juga kami inginkannya saling menasihati. Alhamdulillah ini berjalan ya. Saya punya kejadian juga waktu itu kita di luar kota gitu ya. Saya dengan tim saya berdua gitu ya. Kita nginap di sebuah hotel pada saat subuh kita bangun itu. Saya terlupa untuk wudhu di hotel. Nah, maksud saya wudhu di
masjid karena tidak tahu jamnya, itu takut terlambat gitu. Bisa jadi ada yang menunggu iqomahnya lama, juga bisa jadi ada yang cepat karena ini di kota banget. Tapi beliau mengingatkan saya loh, sunnahnya itu banyaknya banyak pahalanya kalau kita berwudu dari rumah. Masya Allah, itu menasihati saya dan saya suka sekali. Masya Allah. Jadi value kita di jaringan salting ya sebagai seorang muslim ya itu jalan ya di tim kami. Ini menjadi budaya kami saling menasihati dalam hal kebaikan, dalam hal kebenaran, dan dalam hal kesabaran. Saya ingat betul karena Masya Allah ya, karena maksud saya tadi takutnya sholat aja udah dimulai gitu ya. Saya butuh di masjid aja deh. Tapi ternyata ya akhirnya saya alhamdulillah dapat pahala lebih banyak dan beliau dapat amal jariah ya. Insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Sekarang karena memang kita terbatas gitu ya. Ini sudah jam 12.40. Saya masuk ke sesi diskusi, sharing, dan saya sedikit ada informasi ya, ini kita akan adakan kelas ya Amazing Muslim Leader ya. Yang kelima, alhamdulillah, yang 4 itu offline, sudah diikuti para business owner, para leader ya. Ini online ya karena memang masa pandemi, dan kita harap dengan online ini banyak dari luar kota, dari luar pulau itu bisa hadir ya. Ini tanggal 14. Alhamdulillah sekarang masih early bird gitu ya. Kemudian ini sudah include modul dan sertifikat ya. Silakan menghubungi admin kita di 081234 064 065. Dan saya harap sih teman-teman bisa follow ya, sedekah follow ini ya di Instagram Jira Consulting. Jika merasa bermanfaat, insya Allah kita juga share banyak hal yang bermanfaat sama muslim di sana. Di Instagram saya Guido Viba, kemudian di amaklas.id untuk informasi kelas-kelas kita baik yang gratis maupun berbayar. Baik, silakan Mas Tatas, kita buka sesi diskusi tanya jawab gitu ya mengenai Muslim leadership atau mengenai bisnis boleh dari luar tema. Silakan teman-teman. Mungkin ada dari rekan-rekan yang sudah bergabung malam ini, ada yang menanyakan kepada bisa disampaikan melalui chat atau langsung, mungkin langsung tanya boleh ya? Boleh ya. Ini yang daftar sekitar 23 yang hadir ya. Kodolulom masih berapa ya? Yang lain berhalangan karya. Ya, silakan, mungkin ada yang stop share. Pak Syahrul ini dari mana ya Pak? Kayaknya kita belum pernah bertemu nih. Dari Pak Syahrul. Pak Syahrul ya. Pak Syahrul dari mana Pak? dari Ciamis, Pak. Masya Allah. Barakallahu fiik. Usahanya apa Pak Syahrul? Itu Pak, ikut bisnis sama teman. Sirka. Bisnis jualan dagang gitu Pak. Dagang obat kesehatan, suplemen kesehatan. Herbal ya? Ya. Masya Allah. Bekerja sama, Sirka ya? Sirka. Bekerja sama. Di British Propolis, Pak. Oh, siap. Distributornya? Baru reseller. Reseller ya? Ya. Omsetnya bagus ya? Di masa pandemi ini masih bagus? Pada Bagus, penurunan? Pak. Alhamdulillah. Baik, silakan. Mas Abdan, Mas Afan, Mas Andra, Mas Efri, Mas Farid. Kita diskusi nih. Pak Sarul boleh. Silakan, kalau nggak ada pertanyaan, ditutup aja. Sudah jelas sekali mungkin, Masya Allah. Kalau misalkan ya Mas, pandemi saat ini itu kan
Suaranya nggak terlalu jelas, Mas. Maaf. Nggak terlalu jelas. Ya. Nah, mungkin di era pandemi sekarang Ini ini jelas. Ya. kan banyak bisnis-bisnis yang mungkin juga ada yang naik daun juga dari seperti mungkin bisnis-bisnis yang berkaitan dengan kesehatan dan lain sebagainya. Oke. Cuman ada juga bisnis yang drop gitu ya. Qadarullah memang mungkin belum saatnya gitu. Nah, yang ingin kita tanyakan dan beberapa dari peserta yang dulu juga ya, ada yang tanya lewat chat juga seperti itu. Ya. Itu apakah kita itu harus, tadi sempat disinggung masalah private dan lain sebagainya. Apakah langsung Ya, ya. secara private, nah bagaimana caranya supaya nggak terkesan tergesa-gesa, Coach? Kan namanya private tuh biasanya kalau udah genting ya udah aja strateginya gitu. Jadi langsung aja yang tadinya jualan mungkin restoran atau kafe yang PPKM nggak boleh buka, udah langsung mungkin kayak Mas Syahrul tadi yang langsung jual herbal aja deh karena banyak orang yang butuh. Nah, itu supaya nggak tergesa-gesa dan lebih, insya Allah lebih aman, itu seperti apa tuh ya, gambaran umumnya aja ya, mungkin ada pengalaman dari lain-lain dan lain sebagainya. Baik. Mungkin itu. Oke. Jadi memang sekarang banyak yang mode survive gitu ya. Jadi berjualan di luar core bisnisnya. Nah, klien saya itu yang dari jual alat olahraga jadi jualan kurma gitu ya. Ya, maka tadi ya kembali pada bagaimana beda dari cepat dan tergesa-gesa gitu ya. Poinnya sebenarnya pada yang terakhir ya. Saya share aja screen-nya supaya jadi pertama dari biasanya ya niatnya apa gitu kan, kalau memang kita ingin menyelamatkan tim segala macam, insya Allah Allah kasih petunjuk ya. Kemudian dari sisi ilmu ya, jadi saran saya memang tidak gampang-gampang untuk produk baru, market baru. Jadi kalau mengambil hal yang bukan core kompetensi kita, ya ini makanya yang terakhir ini ya, kita bahas yang terakhir, menggunakan ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi produk itu kan berkaitan dengan market gitu ya. Jadi ada empat kuadran gitu ya. Produk baru, market baru, ini pivot ya. Ada produk baru, market lama. Ada produk lama, market baru, ada produk lama, market lama. Tuh, kok bisa produk lama, market lama? Bagaimana caranya ya? Menambah produk enhancement namanya, menambah fasilitas produk. Misalkan di Jalpa Bakery ada tahu kemol namanya gitu ya. Itu sekarang nggak ada sausnya nih, kita kasih tambah saus. Tapi marketnya lama, produknya juga nggak baru ya, produk yang lama tapi kita tambah hanya fasilitas. Ya, maka saran saya coba diulik-ulik, diutek-utek itu produk lamanya dulu dengan market yang lama, karena itu lebih mudah, effortnya lebih sedikit daripada tadi kayak klien saya jualan ini sebelum saya masuk jadi klien beliau jadi konsultan beliau ya. Di pada saat pandemi di awal-awal itu beliau dari jual alat olahraga jual kurma gitu kan, terlalu jauh. Itu produk baru, market baru. Jadi effortnya lebih, dia harus membangun pasar lagi, dia harus belajar lagi tentang kurma gitu ya. Nah, akhirnya memang tutup juga gitu. Hanya asetnya dijualin lagi. Nggak bermanfaat, nggak menghasilkan, pivotnya terlalu jauh. Maka saran saya pivot pun ya jangan pivot dulu gitu. Hingga sebelum mengambil langkah pivot itu, karena benar-benar produk baru, market baru, biasanya pivot dengan bisnis yang berbeda ya. Itu tidak sarankan ya kondisi ini. Atau kalau memang sudah terdampak pandemi, memang bisnisnya di bisnis yang kondisi seperti pariwisata gitu ya, hotel, penerbangan dan pesawat, transportasi maksud saya, ya memang harus pindah bisnis gitu kan. Nah, tapi saran saya yang proses bisnisnya sama. Nah, gimana nih maksudnya? Ya, gini maksudnya. Kalau kita biasa tidak terbiasa untuk berproduksi misalkan,
jangan ambil bisnis yang proses bisnisnya ada produksinya. Nah, ini tentunya lebih sulit. Mana produk baru lagi gitu ya. Kalau kita biasa dengan bisnis jasa, proses bisnisnya tentang jasa berarti. Ya, berarti kalau bisa mengambil bisnis dengan proses bisnis yang sama jasa. Karena lebih mudah, karena kita sudah tahu seluk-beluk bisnisnya. Ya sudah tahu, meskipun produknya beda, marketnya beda, market baru, produk baru, tapi paling enggak kita menguasai proses bisnisnya. Ya, gitu. Ya, kalau memang terpaksa ya, karena memang industri bisnisnya memang lagi tidak bagus. Contohnya tadi di leisure dan pariwisata gitu ya. Dia memang nggak bagus. Kalau ada yang kalau dia tadi nggak optimis, keputusan lambat, ya nggak ganti-ganti. Sampai tabungannya habis, karyawannya juga habis gitu ya. Itu mungkin saja ada sampai sekarang. Ada ya yang tidak mengambil tindakan apa-apa. Contoh yang punya kos-kosan itu ada. Ya, pengusaha yang nggak ambil tindakan apa-apa gitu ya. Harusnya segera, ya akhirnya ya kehabisan cash sudah. Tabungannya udah kepakai semua, karyawannya udah dirumahkan semua, ya akhirnya terlambat, udah 1,5 tahun ya harusnya mengawali dari dulu. Ya, bahkan saya pada saat di bulan Maret itu menelponin klien saya semua, ya, kemudian nelponin teman-teman saya yang saya bisa telepon, saya tanyakan apa sudah siap, gitu ya. Dan hanya satu yang siap, ini kan lucu juga, satu yang siap. Dari puluhan yang saya telepon itu hanya satu yang siap sudah merencanakan, bikin perencanaan sampai bulan Mei. Ini luar biasa. Nah, putusannya cepat itu. Jangan ada yang bengong, ada yang bingung gitu kan. Sampai bingung sampai sekarang itu ada gitu. Sampai asetnya habis semua sudah. Dan nggak segera ngambil tindakan mumpung waktu dulu masih punya tabungan gitu. Ya, jadi itu sih saran saya. Yang pertama tidak langsung pivot, kita coba produk lama dengan market lama, kita modifikasi. Tapi kalau memang industri kita terdampak seperti leisure dan pariwisata, karena saya paling minimal ambil proses bisnis yang sama. Kalau misal contohnya tadi, kalau misalkan kita ini adalah produsen, ya jangan berdagang gitu ya. Proses bisnisnya lain. Ya, ambil aja yang memang berproduksi juga. Tapi kalau kita berdagang, jangan ambil proses bisnis yang ada produksinya. Ini ribet juga, itu kan kita nggak menguasai. Kalau kita produksi seorang bisnisnya jasa, ya kalau bisa ambil yang jasa juga yang lagi tidak industri tersebut tidak terkena dampak. Itu sih, Mas Tasas, dari saran dari saya, moga-moga menjawab ya. Baik, terima kasih Ya. Coach. Nanti Alhamdulillah. saya sampaikan juga ke yang bertanya. Siap, silakan yang lain. Ya, mungkin ada dari yang lain? Nah, langsung aja guys ya. Ya, boleh. Iya. Sefri. Apa nih Gus? Anak kan ada bisnis juga yang statusnya sirkah ya. Ya, Walaupun sebagai leader karena kita sirkahnya sirkah inan. Halo, nggak dengar nih? Nggak jelas. Oh, ya sudah. Oke, lanjut. Siap. Ya karena statusnya sirkah yang satu ini sirkah inan, jadi kan walaupun anak ditunjuk sebagai leader, tapi keputusan kan selalu harus dikonsultasikan karena kan karena sirkah ya. Nah, sekarang anak mempunyai problem ini masalah kontribusi lah. Jadi karena ini bisnis sebenarnya prospeknya bagus, tapi karena dibutuhkan investasi dalam bentuk yang lain juga. Nah ini partner ini tidak mau gitu. Maunya yang gini-gini aja wes gitu. Sementara Ana sudah punya bisnis plan yang begini begitu, bikin aplikasi, bikin itu sudah. Tapi di lain pihak yang satu ini santai karena beliau ini punya bisnis yang sudah mapan. Nah, itu gimana bagusnya itu solusinya itu? Oke. Ini saya minum dulu. Karena ada owner yang lain ya. Betul. Jadi harus menunggu keputusan ya. Akhirnya menjadi lambat gitu ya. Lambat ini hampir udah berapa bulan ini, hampir setahun gini-gini aja, padahal saya sudah mau lari lah gitu. Betul. Nah ini tadi kan akhirnya ini juga karena sahabat teman baik juga, makanya ini problematika selama berbulan-bulan saya agak ini juga. Ya oke. Tafadhol Coach. Baik. Jadi itu tadi kan ada 4 kuadran, saya share lagi ya. Sambil. Nah, ini mana bahayanya
ya efek dampak putusan lambat nih. Mungkin mengalami kuadran yang, tapi kira-kira optimis nggak dengan bisnis ini? Optimis karena kan secara bisnis masih berjalan dan Enggak yang apa partnernya Mas Efri, beliau optimis nggak? ya dia optimis tapi dia itu fokus Alhamdulillah. di bisnisnya dulu dia. Jadi apa-apa yang Oke. diutamakan bisnisnya dulu. Gitu. Berarti di kuadran yang 2 ya, optimis tapi keputusan lambat, maka terhambat timnya. Timnya termasuk Mas Efri terhambat gitu ya dalam bertindak. Dan ini kayak biasanya krisisnya tertangani lambat. Baik, ini sudah saya share lagi, kita ulangi. Ini berkaitan dengan kuadran ini ya. Baik. Jadi saran saya memang ini sebenarnya di leadership assessment ya. Di leadership assessment itu ada dijelaskan ada beberapa style leadership, apa namanya gaya kepemimpinan. Ya di situ ada namanya koersif. Jadi ada kolaboratif, ada koersif, ada afiliatif dan lain sebagainya. Ada 6, saya nggak hafal. Nah, itu seharusnya menurut saya ya, ini saran saya, seharusnya Mas Efri mengambil yang koersif, tapi itu koersif jadi memaksa. Ya, dan ini memang bagus, jadi semuanya tidak ada yang bagus 100%, jadi tidak ada juga punya, ya tergantung kondisi ya. Jadi leadership style ini, gaya kepemimpinan ini kita sesuaikan dengan keadaan, kita sesuaikan dengan siapa orang yang kita hadapin gitu ya. Jadi menurut saya nih, seharusnya dengan hal yang seperti ini, kita mengambil gaya yang koersif. Apa itu? Dengan cara memaksa. Ya, jika memang kita sudah pertimbangkan dengan tadi mafsadah dan maslahatnya gitu ya, kita nilai dulu juga kita tergesa-gesa nggak gitu. Kita lihat ini cenderung dalam sisi akhirat enggak, ya apakah sekedar dunia, apa kepentingan diri sendiri apa enggak gitu ya. Terus sudah mempertimbangkan manfaat dan mafsadahnya apa enggak gitu ya. Terus sudah menggunakan ilmu enggak gitu kan. Kalau sudah kita lihat, oh sudah kok. Ya udah, kita paksakan gitu. Ya. Terus boleh nggak? Ya boleh dong. Kalau itu untuk kebaikan. Menurut saya boleh. Kenapa? Ya karena saya teringat dengan kisah Abdullah bin Jabir kalau nggak salah ya. Itu siapa? Saya lupa nama sahabat Rasulnya yang diminta Rasulullah SAW membeli kambing itu. Apa kira-kira teman-teman? Ada ingat nggak? Nah, beliau kan disuruh beli kambing 1 dinar tuh. Kasih 1 dinar ke pasar. Kemudian di tengah jalan ada yang mau beli kambingnya. Diputuskan sendiri belum izin sama Rasulullah SAW. Dijual kambing itu dapat 1 dinar. Ya, dijual dapat 2 dinar, ditawar 2 dinar, dijual 2 dinar, 1 dinar dibelikan kambing kembali. Nah, sehingga pada saat kembali ke Rasulullah SAW, beliau membawa 1 kambing dan 1 dinar, gitu. Dan ini tidak dimarahi sama Rasulullah SAW, diizinkan. Ini sunnah apa takrir ya? Apa? Sunnah yang bahkan beliau didoakan, gitu. Jadi tidak kalau memang kita bermanfaat, menurut kita itu bermanfaat, ya kita mengambil gaya tadi koersif, melakukan keputusan yang dipaksakan. Ya, jadi saya kalau di dalam kelas AML itu saya sampaikan gini, koersif ini ya banyak terjadi, harusnya di krisis ini nggak apa-apa. Jadi kalau para manajernya nggak ada solusi ya dari kita solusinya. Kamu ada nggak solusi gitu ya? Nggak ada. Ya udah pakai solusi saya, gitu ya. Emang harus dipaksakan karena kondisinya krisis. Ini bagus untuk kondisi krisis. Dan jika partner kita, ya tim kita, ya leader-leader kita ini nggak, ya mungkin lagi bingung atau apa gitu. Termasuk dari partnernya Mas Efri tadi mungkin lagi bingung atau bisnisnya yang aman kok ini ya sudahlah gitu atau apa ya saya juga nggak tahu apa putusannya lambat gitu. Menurut saya itu tadi ya dipaksakan saja, tetapi memang dipertimbangkan benar-benar manfaat dan masalahnya. Karena resiko harus kita ambil gitu. Kalau itu nggak berhasil ya akhirnya kita ya di mata beliau, wah kamu sih nggak mau ikut saya gitu. Tapi kalau berhasil, insya Allah seperti yang dilakukan sahabat Rasul tadi, memberikan manfaat yang lebih bahkan gitu ya. Yang tadi 1 dinar jadi harusnya jadi 1 kambing, malah bawa 1 kambing dan plus 1 dinar lagi gitu ya. Dan Rasulullah SAW mendoakan keberkahan pada beliau dan beliaunya juga kaya raya. Beliau didoakan perdagangannya selalu berkah gitu. Jadi gitu sih menurut saya memakai leadership style yang koersif. Setelah dipertimbangkan 4 hal tadi. Maka itu adalah keputusan yang cepat yang harus diambil sama Mas Efri. Itu sih Mas, semoga bisa menjawab. Monggo kalau memang belum puas ditanyakan lagi. Kita santai aja. Jasa khairan. Ya, kalau ya kadang terpikir untuk opsi untuk
opsi untuk menyudahi sirkah gitu. Tapi itu kadang-kadang kan kita terlalu ego juga. Tapi ya di lain pihak sementara kita kan ingin juga berkembang gitu kan. Ya. Ya, itu kadang-kadang ada ambigu di situ gitu, Coach. Gitu. Kalau menghadiri sirkah sih saya tidak sarankan ya, karena tentunya kita pada saat ingin bersirkah itu kan niatnya baik, saling memberikan manfaat. Jadi kalau masih bisa dengan keputusan yang dipaksakan tadi, tapi akhirnya memang untuk kebaikan bersama gitu ya, bukan untuk kepentingan sendiri, saya pikir yang harus diakhiri gitu. Karena dibolehkan, meskipun tidak ada persetujuan dari partner kita melakukan itu secara langsung, dipaksakan gitu. Itu sih, Mas Efri. Nah, Ya. Tapi ya ini kalau memang kenapa? Kembali ke tauhid lagi ya, rezeki itu Allah yang ngatur. Iya betul. Jadi ya meskipun perlu ikhtiar ya. Jadi sebab kaun ini kan juga ada. Jadi pada saat Rasulullah SAW berperang pun dia tidak hanya berdoa gitu ya. Meskipun hatinya bergantung hanya pada Allah, tidak mendewakan atau menuhankan ilmu pengetahuan, tapi sebab kauninya kan atau sebab ilmiahnya itu dijalankan. Dan ini bolehkan gitu ya. Jadi ada sebab akibat memang. Jadi Allah menciptakan sebab dan akibat gitu. Kata ulama hanya Allah lah yang bisa tidak menyebabkan akibat itu ada meskipun ada sebab. Ini hikmah bahwa kita nggak boleh bergantung pada sebab, tetap bergantung pada Allah. Dan terakhir kata ulama tentang sebab akibat nih, hanya Allah yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab. Gitu. Jadi tetap ada ikhtiarnya, keputusan kita harus ada, apa mau pivot atau mau ganti bisnis, atau pivot itu ganti bisnis ya, produknya beda, marketnya beda, atau tadi saya bilang produk lama dengan market lama, tapi kita enhancement, produknya kita perbaikin supaya akhirnya bisa mengikuti kemauan pasar gitu ya, atau produk lama dengan market baru dengan cara memodifikasi gitu ya. Jadi, contoh modifikasi itu apa? Contoh ada perusahaan itu ternyata ini cerita di kelas saya lupa kelas apa. Jadi dia produk makanan bayi gitu, ternyata bisa dipakai untuk perawatan wajah. Nah dewasa itu sebetulnya boleh nggak? Ya boleh sekali. Itu berarti harus modifikasi. Marketnya beda, produknya sama. Cuma hanya packingnya harus dibedain gitu kan, dikasih merek baru atau merek yang sama dengan ini, tapi fungsinya. Tapi saya mereknya beda supaya nggak ambigu dengan produk bayinya gitu. Produk makanan bayi nih ternyata sama ibu-ibunya itu dipakai untuk apa? Masker gitu katanya. Saya juga gitu ya. Ya ini bagus kan, inovasi. Dan itu laku gitu. Terus dia sampaikan sama saya, boleh nggak? Ya boleh. Itu inovasi namanya. Produk baru dengan market yang lama. Sehingga produk lamanya dimodifikasi menjadi baru. Marketnya, produk lama dimodifikasi, marketnya baru gitu. Nah itu bisa. Jadi kalau mengenai pivot produk itu ya tadi ada 4 kuadran tadi ya. Saya ingatkan kembali produk lama, market lama, sehingga di enhancement saja ditambahkan kayak tadi saya punya tahu bakso, tahu gembal gitu ya, saya tambahkan saus gitu ya supaya diterima pasar kembali gitu. Dengan yang produk lama dengan market baru tadi dimodifikasi. Ya, tadi udah di makanan bayi produknya sama. Marketnya baru ya. Jadi ini untuk bayinya, ini untuk ibunya gitu ya. Di packing berbeda, dibuat perawatan muka karena kejadiannya begitu kan lu. Dikasihkan makanan bayi tapi dibuat ibunya gitu. Saya bilang ya enggak apa-apa itu pas. Dan yang terakhir adalah yang kedua produk baru market lama, produk baru market baru pivot. Jadi berkaitan juga dengan pertanyaan Mas Tatas. Nah, untuk keputusan tadi saya sarankan untuk memaksakan saja, dipaksakan, dicoba dulu tanpa harus izin, tapi memang harus manfaatnya terbukti gitu, proven atas izin Allah. Yang menggunakan ilmu, maksudnya ya tentang perihal apa lah nih, tentang perihal produk atau penjualan atau marketing atau apa ya, kita coba mendalami di situ, ya, menggunakan ilmu, mendalami di situ sehingga kita betul tahu bahwa apa yang kita putuskan ini memang sudah berdasarkan sebab yang seharusnya terproven sama orang lain gitu ya. Karena semua ilmunya itu kan ada ya, marketing, sales, rasional, SDM segala macam. Itu sih, rekan sekalian teman-teman, Bapak Ibu. Yang Allah. Fadol, silahkan. Mas Afan, boleh bertanya Mas Farid. Hadirkah Mas Farid ini, apa tidur atau gimana? Mas Farid,
Sehat ya? Halo, Mas Farid. Baik, silakan kalau ada pertanyaan Mas Abdan. Nyimak dulu, Pak. Kenapa? Nyimak dulu. Pak. Nggak dengar saya. Oh, nggak dengar. Ya gimana? Tes. Ya. Nyimak dulu. Oh, nyimak dulu. Banyak Siap. yang expert di sini. Masya Allah. Padahal Silakan. saya yang gampang. Siap. Mas Chandra, silahkan kalau masih ada pertanyaan. Mas Farid nih, ada nggak ya? Mas Chandra masih hadir ya? Masih Pak, masih. Cuman lagi nelpon Pak. Oh, siap. Ya, maaf Pak ya. Nggak apa-apa. Ya, saya dengerin kok Pak. Ya. Ya, nggak apa-apa. Barakallahu fiik. Siap. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan dari seputar keputusan, seputar kepemimpinan gitu ya. Ini kalau ada yang nanya juga, Coach, misalkan Ya. kan kita sudah mengalami pandemi ya, yang mungkin cukup panjang gitu ya. Betul. Nah, sikap leader kalau misalkan tadi dikaitkan dengan peperangan zaman Rasulullah itu ya, kan Rasulullah juga ketika berperang menyiapkan strategi. Nah, mungkin bagi kita sendiri sebagai pengusaha atau leader ya, strategi apa yang harusnya kita siapkan untuk ya wallahu alam ya, kedepannya akan ada ujian apalagi di kita, kan paling tidak dari sisi ikhtiarnya kita udah memasang strategi seperti Rasulullah tadi yang membuat strategi dalam berperang, meskipun dengan kondisinya yang mungkin namanya UMKM juga ya, kadang kalau banyak tapi kalau pas sempit juga ya sempit seperti itu. Kira-kira gimana Coach menjawab pertanyaan yang seperti itu dari rekan-rekan? Jadi sangat betul bahwa tadi saya selalu sampaikan kalau kita menginginkannya keluarnya air ya, jangan sampai kita ikhtiar mengeluarkan api, karena ya tentunya Allah dengan izin Allah keluarnya api. Kemudian jangan sampai kita menginginkan keluarnya api, ikhtiarnya keluar air ya, akhirnya ikhtiarnya keluarnya air bukan api. Jadi ini ya harus ada strategi gitu ya, harus ada cara dan eksekusi yang kita lakukan. Itu insya Allah semoga Allah mudahkan memperbaiki bisnis kita yang lagi mengalami dampak pandemi. Jadi ya ada beberapa industri yang masih bagus meskipun ada penurunan. Ya ada beberapa industri yang memang yang tadi merah dan kondisi memang nggak bisa diapa-apain gitu. Maka kalau saran saya, jika masih bagus, ya segeralah mempelajari. Ini saya juga pernah tulis ya. Kebiasaan market yang baru. Ini karena perubahan perilakunya sudah dirubah dengan kondisi ini kadarullah ya, sudah 1,5 tahun pastinya banyak kebiasaan kita yang berubah. Contohnya sudah suka sering di rumah gitu ya, kemudian nggak suka di kerumunan, itu sudah akan terbentuk mindset. Ya kalau ada banyak penelitian ya bahwa ada mega shift atau ada perubahan besar nanti pada perilaku konsumen. Nah ini harus kita ketahui. Ya makanya perlu dibanyakan market knowledge ini kendalanya para UMKM biasanya cenderung pada mempelajari hanya produk. Ya, padahal harusnya kebalik ya, harusnya kita banyak belajar tentang market knowledge, pengetahuan tentang pasar, sehingga kita bisa membuat produk yang sesuai pasar. Ya, jadi juga udah nggak zamannya market driving namanya. Jadi kalau dulu strategi market driving itu masih bisa dilakukan. Jadi menciptakan tren itu, membuat tren. Kalau sekarang nggak bisa. Ya. Konsumen itu sudah banyaknya informasi masuk sama mereka, jadi
sudah terdistrupsi banyak hal sehingga nggak ada lagi tren. Kalau dulu ya kayak Nike, Adidas segala macam perusahaan-perusahaan terkenal, Zara itu menciptakan tren, membuat tren di dalam produknya. Jadi siapa yang membuat tren itu yang menang gitu ya, yang laris. Karena nggak bisa ngikutin perilaku konsumen. Ya ini yang harus siapkan teman-teman. Jadi kita harus mempelajari perilaku konsumen kita nanti ke depan bagaimana tentang produk kita. Contoh makanan sekarang kuliner. Bagi orang-orang yang belum sadar dengan digitalisasi atau menggunakan pemasaran online untuk produk kulinernya, ini akan tertinggal ya, ke depannya karena sudah terbiasa kita melalui istilahnya apa mager ya malas gerak gitu. Sudah terbiasa kita memesan produk-produk makanan dari online. Ini kan harus diketahui dan harus disiapkan ya jalur mana yang kita pakai secara online, Grab apa dengan GoFood kah dan lain sebagainya, atau kita punya tulis sendiri kah atau dan sebagainya ya. Jadi itu tadi, jadi perilaku konsumen dari produk kita ke depan itu gimana? Ya, maka itu strategi yang kita buat nantinya, mempersiapkan dari sekarang. Ya, jangan sampai terlambat, ya kita nggak tahu ada perubahan, kita nggak melakukan perubahan, akhirnya produk kita yang dunia laris ditinggalkan. Ya ini banyak ya, banyak sekali ya, maka perubahan harus dilakukan. Jadi banyak, ada juga klien saya ya, dulunya perusahaannya itu dia retail ya, penjualannya bagus ya, 1 sampai 3 besar ya, di sebuah kota itu, dia retail, di pedagang yang menjual dari produk yang dia beli, kulaan terkenal produknya. Jadi tapi dengan berjalannya waktu banyak pemain baru gitu ya, dia sendiri nggak melakukan perubahan ya, pelayanannya tetap, caranya dipakai tetap ya, akhirnya tergerus kita sisi normal omsetnya drastis dari 7 miliar sebulan jadi 2 miliar ya, dampak pandemi juga itu. Jadi saya sudah masa pandemi ya, saya bilang ya tidak hanya pandemi aja mempengaruhi kamu. Yang pertama yang kita pelajari dari market kamu sudah lebih pinter. Dulu yang mungkin yang besar cuma kamu itu. Sekarang yang ini sudah menjadi besar yang dulunya nggak besar. Dari data yang kita dapat ya dari perusahaan sejenis gitu ya, dari 10 itu ternyata ada satu perusahaan yang mulai menanjak naik dan dia tahu itu dulu kecil lah. Nah iya, orang kan melakukan perbaikan terus. Kitanya yang lambat melakukan perbaikan, nggak menyelesaikan diri, adaptable ya. Kita harus beradaptasi dengan lingkungan. Apapun perubahan itu, kalau sekarang jelas ya, nanti yang paling besar perubahannya adalah perilaku konsumen. Ya, sudah ada bank digital ya sekarang, insya Allah Bank Jago namanya. Ya. Langsung menjadi 10 orang terkaya di Indonesia. Ya karena sudah orang malas ngantri di bank teller itu nanti. Ini sudah pastinya banyak menunggu izin OJK kayak bank-bank digital ini. Ini perubahan ya. Jadi seharusnya strategi kita disesuaikan. Yang pertama, ya, menurut saya adalah dengan perilaku konsumen yang pastinya berubah luar biasa. Ya, dengan adanya kondisi ini kalau dulu ya, kondisi pandemi. Kemudian kita harus benar-benar tahu dari market knowledge kita. Jadi beradaptasi dengan lingkungan itu penting. Ya. Sehingga tidak tertinggal gitu. Sudah kena pandemi, kita juga nggak pernah melakukan perbaikan dari dalam. Sehingga ya qadarullah. Yang lain melakukan perbaikan sehingga orang ya pindah atau marketnya di sana. Itu pelayanan lebih baik kok. Ya, bisa melakukan pelayanan lebih baik dan segala macam. Ya, dan value-nya ya ini harus menemukan value dari perusahaan kita. Jadi saya sampaikan jangan sampai kelebihan kita hanya dari harga murah. Nah, ini banyak yang menurut saya tidak tepat ya persepsinya dari UMKM. Jadi sebenarnya nggak ada harga mahal, nggak ada harga murah sebenarnya. Tapi adalah produk itu nggak terjangkau aja dengan pasarnya. Misalkan ya bagaimana bisa sebuah Ferrari menurut saya mahal ya, tapi ada aja yang beli. Ya. Terus ada juga barang murah yang nggak dibeli juga ada. Ya. Nah itu kenapa ya? Karena memang barang itu sebenarnya bukan tentang hanya harga saja sebenarnya, tapi ya tentang kesesuaian dengan pasar. Ya kalau Ferrari dia meskipun mahal, menurut saya mahal,
Tapi menurut pasarnya dia, dan dia sudah bisa tahu bagaimana behaviornya pasarnya, psikografinya, dia tahu cara memasarkannya, jadi tetap laku. Ya tetap bagus ya, jalan. Maka ini juga persepsi di teman-teman yang saya tidak tepat, maka yang dipikirin harga, dan harga. Saya masuk klien itu sama, yang dijual retail itu pasti tentang harga. Ini bukan fondasi, yang kita bangun fondasi, dan semua bisnis ada pelayanan gitu. Jadi kalau orang sudah enggak, bagaimana cara menghilangkan sensitivitas harga? Ya dengan cara pelayanan salah satu. Ini harganya nggak sensitif lagi. Mahal 1.000 2.000 gitu. Ya istilahnya ya dengan harga pasar, tapi karena kita baik, pelayanannya bagus, profesional, ya mungkin orang milih kita. Selama itu memang terjangkau di pasar kita. Jadi ada harga affordable ya, terjangkau sebenarnya. Jadi saya nggak mengistilahkan harga mahal atau murah, tapi harga yang terjangkau sesuai pasar. Ya kayak handphone itu ya punya kelas sendiri ya, ada low end, ada middle end, ada high end, ada yang flagship. Semua punya pasar sendiri. Dan ini sudah dipelajari sama produsen-produsen, prinsipal itu harganya terjangkau, ini batasnya sekian yang di low end. Jangan sampai di atas itu. Kalau di atas itu berarti sudah masuk middle end. Cara memasarkannya udah beda, fiturnya beda, dan sebagainya. Baru masuk ke high end, baru masuk ke flagship. Dan semuanya laku. iPhone itu sampai ngantri-ngantri, betul nggak? Ya nggak teman-teman? iPhone itu loh, belum baru launching pertama itu mahal ya, ngantri dia. Ya karena value-nya udah dibangun, kemudian marketnya sudah pas, ya, harganya terjangkau, affordable, ya national brand-nya dibangun dan segala macam. Jadi kalau udah yang dibicarain tentang harga, saya masuk perusahaan itu, isu tertingginya harga, wah ini udah kalah saing. Sudah competitiveness-nya sudah jelas lemah. Nah, karena mereka nggak punya value lainnya selain harga gitu. Oh, pasti begitu. Sehingga saya selalu mudah mempelajari kalau isunya di manajer ini harga yang kedengar di saya itu harga. Wah, ini berarti memang tidak terbiasa memikirkan cara yang lain. Ya. Akhirnya perang-perangan harga, dan saya pernah baca penelitian itu kalau sudah perang harga berarti sebenarnya sudah kalah gitu. Ya karena nggak ada value berarti. Nah, makanya iPhone bertahan dengan harganya gitu ya. Nggak nurunin. Kalau memang misalkan handphone Samsung ya di flagship itu ya harus bertahan dengan harganya gitu. Dari S atau dari Note itu ya puluhan juta ya laku aja. Terus apa itu yang Samsung Fold itu ya berapa puluh juta itu. Jadi bertahan dengan harganya. Tapi yang di low end ya di affordable memang untuk menengah ke bawah ya bertahan dengan harganya. Jadi ya ini yang harus kita pertimbangkan. Jadi fitness antara produk dan market kita ini ya, dipertimbangkan, kemudian perilaku konsumen yang pastinya berubah di semua produk ini kita pertimbangkan. Itu sih Mas Tatas. Saran dari saya. Ini mungkin ada pertanyaan mungkin terakhir ya Coach ya. Siap, oke. Nanti insya Allah kita Sabtu akan ada acara lagi. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin menanyakan bisa di acara selanjutnya. Cuman mungkin ini yang terakhir Coach. Dari Ahli Farid kayaknya ini. Bismillah, mau tanya, ada yang menawarkan gabung bisnis sebagai investor seperti itu. Namun belum pernah bersirkah dengan investor yang penawarannya lumayan besar. Nah, langkah awal untuk bersirkah agar tidak sampai keliru atau zalim, bagaimana ya untuk pemula ya, panduannya mungkin ya, tutorialnya supaya nggak sampai tergelincir kan. Kebanyakan juga mungkin dari pengalaman Coach itu mungkin ada yang tergelincir juga ya pada saat banyak. Nah, secara saat ini sistem manajemen kami belum sempurna karena semuanya masih saya kerjakan sendiri, mulai pemasaran, keuangan, stok, dan CEO, masih CS juga. Chief Operating Officer. CS tapi bagian grosir. Nah, mungkin itu Supron jazakallahu khairan. Baik, itu yang mungkin bisa dibantu. Oke. Baik, sebenarnya kalau tentang Sirka, alhamdulillah kita ada kelas SBSS ya, Sirka Sinergi Bisnis Sukses dengan Sirka yang ke-10 hari Sabtu tanggal 7 ya, Mas Tatas ya. Jam 7.30 sampai jam 11. Itu kalau mau detail bagaimana kita layak untuk menerima investor, atau investor juga bisa belajar sebenarnya bisnis mana yang harusnya dipilih gitu ya. Insya Allah
Ya, jadi sebenarnya detailnya di situ. Tapi tips saya sederhana saja, jika memang tidak mau yang resiko yang besar atau tadi takut mendolimi gitu ya. Maka saran saya membuat sirkahnya itu by project aja. Nah, jadi tidak masuk in charge dalam bisnis semua. Ya, jadi misalnya contoh, ya saya nggak tahu produknya apa. Saya anggap contoh handphone lah yang gampang ya. Ya, jadi misalkan kita butuh handphone karena permintaan pasar, kita tahu prediksinya kita setiap bulan jual 100 unit handphone. Ya, misalkan Samsung ya, misalkan loh. Yang handphone low end lah, Samsung low end biasanya jualan saya 100 unit per bulan. Kemudian dari 100 unit per bulan ini ternyata masih ada antrian-antrian yang tidak bisa saya penuhin gitu. Dan bulan depan katanya kabarnya ada handphone baru. Nah, seharusnya saya dengan cara marketing yang ini sudah kita siapkan strateginya, target kita 200 handphone gitu ya. Tapi modal saya cuma 100 nih. Ya. Maka kita buka investasi, peluang investasi di project itu aja. Modal saya 100, ya butuhnya 200. Atau semua dimodal investor 200. Nah, tapi di situ aja sehingga resikonya tidak langsung ke seluruh perusahaan. Jadi kita pastikan yang 200 laku baru bagi hasil. Nah, itu menurut saya lebih mudah, tidak jelimet lah. Jadi sirkahnya itu by project ya, akadnya itu mudah robah. Jadi kerugian ditanggung 100% oleh investor di barang yang sejumlah yang dia investasi. Kalau misalnya tadi butuh 100 ya 100-nya itu aja karena 100-nya punya kita. Atau kalau 200 sekalian karena kita memang bulan depan butuh 200 handphone yang di tipe yang baru tadi. Misalnya Samsung A22 gitu misalkan ya. Jadi by project saja itu lebih mudah, kita nggak harus menyiapkan sistem yang jelimet dan sebagainya yang akan insya Allah kita pelajari hari Sabtu nanti di sinergi bisnis sukses dengan Sirka gitu ya, SPSS yang 10. Yaitu memang saya cerita detail bagaimana jika Sirka ini kita lakukan secara bukan project ya, secara memang investornya masuk ke dalam bisnis. Ya, ini yang biasanya terkendala gitu ya, dengan sistem tadi akhirnya kurang bagus, akhirnya ya belum punya pengalaman dan segala macam. Ya malah tadi pagi saya ikuti kajian Ustadz Ami itu ya ada yang digoreng lah, aduh ngeri banget saya bilang. Ya pengusaha muslim juga pasti ada yang begitu gitu ya. Jadi demi dunia kita yang bikin kita kali ini wah kan ini cinta dunia takut mati. Jadi sudah tidak mengindahkan hal haram ya. Jadi, itu kan termasuk perbuatan horor, berbohong ya. Bahwa sebenarnya bisnisnya tidak ramai, dia punya strategi yang seakan-akan ramai dalam waktu singkat, instan. Ya, dan ini tidak saya sarankan juga. Yang lain tetap akan berkaitan nanti di Sirka juga cepat dan tergesa-gesa ini beda. Gitu. Jadi saya juga banyak dapetin teman itu baru 3 bulan jalan bisnisnya sudah dibuka franchise. Akhirnya ruwet, ya. Tidak membawa manfaat. Ya akhirnya ya mudorot ya, membawa masalah. Jadi kalau sistem manajemen nggak siap dan atau perusahaan baru, ya kalau memang kita yakin dengan peluang yang kita tahu, prediksi kita bikin, cara action marketingnya, salesnya kita bikin dengan detail gitu ya, minimal di project tadi. Ya, kalau produknya handphone, kita rencanakan ada penjualan jenis handphone tertentu, misalkan Samsung A22, bulan depan ada 200 ini yang kita buka pendanaan. Yang lain kita tetap jualan biasa. Karena mungkin produk kita kan banyak nggak satu. Jadi itu sih kalau produk kita satu ya tetap bisa diproyekin gitu kan. Kalau saya besok bulan depan saya punya target 5.000 pieces gitu ya. Yang saya biasanya bulan ini 2.500 tapi karena kok ada antrian dan prediksinya kok bulan depan agak rame karena ada momen atau segala macam. Ya udah yang 2.500 ini kita sirkahkan. Nah itu lebih mudah menurut saya daripada langsung investornya masuk dalam bisnis dalam keseluruhan. Itu sih. Mas Atas, kalau ingin belajar besok berarti insya Allah BSS itu yang 10. Ya. Silakan mendaftar di nomor yang tadi 081234 0405. Ya, Mas Atas. Ya, mungkin itu Coach. Baik. Tafadhol kalau mau misalkan ditutup acaranya karena mungkin sudah siap malam. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas ceritanya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat. Jika ada benarnya itu alhamdulillah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah itu memang kesalahan saya. Sudah sampaikan tadi ilmu tidak ada yang sempurna dan tidak lepas dari kesalahan.
Nah, semoga apa yang kita diskusikan hari ini sedikit bisa membawa manfaat ke dalam bisnis kita, yang semoga bisnis teman-teman bukan dari industri-industri yang terdampak ya. Ya, semoga bisa mendapat petunjuk Allah, memutuskan dengan cepat, tidak tergesa-gesa, dan selalu optimis karena apapun yang diberikan kepada Allah kepada kita, maksud saya dari Allah kepada kita, adalah hal yang terbaik dan harusnya kita bersyukur ya dengan apa segala hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Maka saya doakan teman-teman bisnisnya dimudahkan Allah, selalu memberi manfaat yang terbaik ya bagi keluarganya, bagi diri sendiri, bagi timnya, bagi masyarakat. Ya, terus belajar, semangat, dan terus sadar akan akhirat ya. Bisnisnya saya tidak hanya syar'i tapi juga personal. Baik, kita tutup dengan waqafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallah.